Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin Cirebon Raya karena menggerakkan konvoi Khilafatul Muslimin. Tersangka ternyata mantan terpidana kasus makar. Mengurangi terkikisnya batuan, wisatawan Candi Borobudur akan disediakan sendal khusus untuk naik ke area stupa. Petugas menggagalkan upaya bunuh diri seorang pria yang mencoba loncat dari atap rumah. Dalam 3 hari terakhir, warga Cabean Kota Salatiga diteror ribuan ulat. Upaya membasmi ulat dengan pestisida sudah dilakukan, namun serangga itu terus masuk rumah. Ribuan ulat memenuhi halaman hingga rumah warga di Kelurahan Mangunsari, Kota Salatiga. Ulat-ulat ini berasal dari pohon yang ada di lahan kosong di tengah permukiman. Serangga ini sampai memakan daun, bunga, dan pohon yang ada di pekarangan rumah warga. Bahkan ribuan ulat sampai masuk ke rumah hingga kamar tidur warga. Berbagai cara dilakukan agar jumlah ulat bisa berkurang, tetapi tak berhasil. Bahkan dalam sehari warga bisa mengumpulkan 1 ember penuh ulat dari hasil bersih-bersih rumah. Warga berharap pemerintah daerah membantu untuk membasmi ulat karena sudah sangat mengganggu. Dulu pernah, tapi nggak sebanyak ini Mas. Yang dulu tuh ulatnya hijau. Ya kayak gini, kayak ular kilan tapi hijau, tapi nggak banyak. Ya resah lah Mas, wong ulet sampai dilani nih, sampai mau makan aja sampai nggak bisa, mau masuk ke rumah semua kok Mas. Ya, penutupan pasar hewan di Kabupaten Klaten kembali diperpanjang selama 14 hari. Penutupan pasar menjadi cara efektif untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Sejak ditutup sejak 25 Mei lalu, pemerintah Kabupaten Klaten kembali memperpanjang masa penutupan seluruh pasar hewan ternak. Seluruh pasar hewan ternak, kambing dan sapi kembali ditutup selama 14 hari dari 8 hingga 21 Juni mendatang. Pasar hewan yang ditutup mulai dari Prambanan, Jatinom, Wedi, Cadas, Pedan, Bayat, dan Plembon. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP menegaskan penutupan itu untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Dengan adanya penutupan pasar bisa menekan mobilitas ternak yang sakit dari lokasi satu ke lokasi yang lain, sehingga tidak menyebar ke ternak lainnya. Satu langkah utama itu menekan penyebaran. Nah, menekan penyebaran ini yaitu menekan mobilitas, menekan perpindahan antara ternak satu dengan ternak yang lainnya, sehingga menekan perpindahan ke lokasi satu ke lokasi yang lain, sehingga ternak yang mungkin di dalamnya sudah terdapat virus ini tidak menyebar ke ternak-ternak yang lain. Karena tercatat 509 ternak yang terjangkit PMK, 6 sapi diantaranya sudah dinyatakan sembuh dari PMK. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Harga cabai di Kota Semarang dan Kabupaten Blora melambung tinggi hingga Rp100.000 per kilogramnya. Kenaikan dipicu karena minimnya pasokan cabai akibat gagal panen. Kenaikan harga cabai di Pasar Rakyat Sido Makmur, Kabupaten Blora sudah terjadi sepekan terakhir. Cabai hijau naik dari Rp20.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Cabai merah naik dari Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Dan cabai rawit merah dari Rp70.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Pedagang cabai mengatakan kenaikan dipicu minimnya pasokan. Harga dari petani yang sudah tinggi membuat pedagang terpaksa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Kini omset para pedagang turun karena permintaan cabai berkurang. Jenis lombok merah. Dari sebelumnya berapa? Sebelumnya 40 jadi 65. Terus yang paling tinggi apa Bu? Kenaikan jenis apa? Rawit merah. Dari 70 sekarang 100.000. Itu yang rawit merah Bu ya? Iya.
Kenapa Bu kok kenaikannya sangat tinggi apa Bu? Tuh, barangnya nggak ada. Kenaikan harga cabai juga dirasakan pedagang pasar di Kota Semarang. Di Pasar Peterongan harga cabai rawit merah juga tembus Rp100.000 per kilogram. Padahal sepekan lalu harganya masih di kisaran Rp50.000 per kilogram. Diduga kurangnya pasokan cabai karena banyaknya petani yang mengalami gagal panen imbas cuaca ekstrim beberapa hari terakhir. Berkurang ya. Sepi atau gimana Bu? Sepi. Memang sekarang harga naik semua, pembelinya juga berkurang. Berkurang itu. Ya kalau harapannya pedagang sih harganya ya turun, biar stabil gitu loh. Biar pasar ramai lagi gitu Iya. ya. Presiden Joko Widodo berjanji mempercepat perluasan lahan perhutanan nasional di Jawa Tengah. Hal itu disampaikan dalam syukuran hasil bumi hutan bersama 10.000 petani di Kabupaten Batak. Presiden Joko Widodo menghadiri syukuran hasil bumi dari hutan rakyat Kabupaten Batang. Ribuan petani dari sejumlah wilayah Jawa Tengah turut meramaikan acara yang digelar di lapangan Cepokok pada Rabu siang lalu. Diketahui lahan perhutanan nasional di seluruh wilayah Indonesia mencapai 5 juta hektar. Ketersediaan lahan perhutanan bisa dimanfaatkan petani untuk bercocok tanam sehingga hasilnya bisa membantu kesejahteraan warga sekitar. Presiden Joko Widodo mendorong para petani untuk terus memanfaatkan lahan secara maksimal. Sementara untuk mendorong percepatan perluasan lahan perhutanan nasional, Presiden meminta Menteri BUMN dan Gubernur Jawa Tengah untuk mendampingi dalam manajemen sarana dan prasarana seperti retribusi lahan dan surat keputusan. Dan harus jelas kepemilikannya supaya tidak ramai sehingga ada SK perhutanan sosial kepada Bapak Ibu semuanya. Sehingga rakyat ini bisa mengakses ke yang namanya lahan, bisa mengakses ke hal yang namanya tanah. Ini penting. Ia juga berjanji untuk membuka lahan perhutanan sehingga dapat menambah stok pangan nasional. Sejumlah tanaman pangan pokok yang bisa dikembangkan seperti padi, jagung, porang, hingga sorghum. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. Petugas gabungan menggagalkan upaya bunuh diri seorang pria yang mencoba loncat dari atap rumah di Kota Pekalongan. Proses negosiasi menegangkan karena pria ini berada di ujung atap. Ulah Kasmuri membuat warga Kelurahan Bendan Kergon di Kota Pekalongan panik Kamis siang. Kasmuri berteriak-teriak dari ketinggian atap rumah dan mengancam akan melompat. Petugas gabungan kepolisian dan BPBD menjebol genteng rumah untuk bisa mendekati Kasmuri. Proses negosiasi pun berjalan menegangkan. Upaya petugas tidak sia-sia. Nyawa Kasturi pun akhirnya selamat. Diduga Kasturi mencoba bunuh diri karena stres. Berkat kesigapan daripada warga bisa melaporkan kepada kita maupun kepada BPBD maupun rekan-rekan dari Damkar, semua terlibat untuk mengevakuasi. Dan ternyata anaknya sepertinya stres dan tidak ada pikiran yang lain. Sehingga saat ini sudah kita selamatkan dan akan dibawa ke rumah sakit untuk konseling. Tadi sempat lama dan untuk negosiasi dan lumayan, kita agak lumayan 10 menit kita menggunakan waktu untuk bisa merayu dan bisa akhirnya kita sekap, bisa turun dengan selamat. Guna memastikan kondisi psikis pelaku, polisi membawanya ke rumah sakit dengan tangan dan kaki diikat. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.